Sembilan langkah melindungi anak dari kejahatan pedofilia. Ancaman pedofilia adalah suatu gejala gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak usia di bawah 14 tahun. Orang yang mengidap pedofilia biasanya disebut pedofil. Berikut panduan untuk pendidik bagaimana melindungi anak dari kejahatan dan ancaman pelaku pedofilia. 9 langkah melindungi anak dari kejahatan dan ancaman pelaku pedofilia. Pertama, pengawasan lingkungan. Lingkungan sekolah dan masyarakat sebagai tempat anak melakukan aktivitas sebaiknya mendapatkan perhatian dan pengawasan yang lebih. Kedua, koordinasi dengan pihak sekolah. Modus yang kadang digunakan dalam melancarkan aksi atau kejahatan terhadap anak biasanya dilakukan setelah anak pulang sekolah dan hendak pulang ke rumah. Oleh karena itu, koordinasi dengan pihak sekolah sangat dibutuhkan agar kejahatan terhadap anak, termasuk kejahatan oleh pelaku pedofilia, bisa dihindarkan. Usahakan membangun komunikasi dengan pihak sekolah agar anak Anda bisa mendapatkan perhatian lebih oleh pihak sekolah. Misalnya oleh guru dan security atau satpam. Ketiga, koordinasi dengan warga masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan mulusnya aksi kejahatan terhadap anak adalah rendahnya koordinasi yang dilakukan oleh pihak masyarakat. Perilaku acuh tak acuh membuat pelaku pedofilia mudah menyusup dalam lingkungan masyarakat tanpa terdeteksi. Koordinasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan untuk mengenali atau mencegah aksi kejahatan terhadap anak. Keempat, pendampingan pada anak. Bentuk pendampingan yang bisa dilakukan orang tua adalah dengan menyempatkan diri mengantar anak ke sekolah, sekaligus memperkenalkan diri sebagai orang tua sang anak, agar guru dan pihak sekolah mengetahui siapa orang tua anak tersebut. Dalam lingkungan masyarakat, bentuk pendampingan yang bisa dilakukan adalah dengan mengajarkan anak untuk selektif dalam memilih teman. Temani anak saat melakukan sosialisasi atau interaksi dengan teman sejawatnya, serta membangun komunikasi yang baik dengan warga masyarakat. Kelima, membangun komunikasi yang baik dengan anak. Jadikan keluarga sebagai tempat yang bersahabat dan nyaman bagi anak untuk menceritakan berbagai masalah yang dia hadapi. Berusahalah merespon setiap cerita anak dengan penuh perhatian. Hindarkan sikap acuh tak acuh pada anak. Komunikasi yang kurang baik membuat anak merasa enggan untuk menceritakan peristiwa atau kejadian buruk yang menimpanya. Misalnya saja, perlakuan seksual yang dialaminya. Sehingga terkadang beberapa korban dari pelaku pedofilia lama baru diketahui karena buruknya komunikasi dalam lingkungan keluarga. Keenam, pendidikan seksual bagi anak. Pendidikan seksual bukan berarti mengajarkan anak cara melakukan hubungan seksual, melainkan mendidik anak bagaimana mengetahui jenis kelamin, memberikan arahan untuk lebih melindungi atau menjaga organ vital, dan berikanlah pemahaman bahwa organ vital sangat privasi, sehingga tidak boleh ada satupun orang lain yang boleh memegang atau melihatnya. Ketujuh, hadirkan suasana keluarga yang harmonis. Suasana keluarga yang kurang harmonis bisa membuat mood anak untuk tinggal di rumah jelek, sehingga anak akan lebih memilih menghabiskan waktunya di luar rumah. Kondisi tersebut bisa menjadi cikal bakal peluang kaum pedofilia untuk melancarkan aksinya pada anak. Kedelapan, ajarkan anak untuk waspada terhadap orang yang tidak dikenal.
Ajarkan anak untuk waspada terhadap orang asing atau orang yang tidak dikenal, apalagi jika orang asing tersebut sok akrab atau memberikan sesuatu seperti permen, makanan, minuman pada anak. Sampaikan pada anak untuk jangan sesekali menerima pemberian dari orang yang tidak dikenal. Kesembilan, ajarkan anak untuk melakukan tindakan pembelaan diri. Ajarkan anak untuk melakukan tindakan pembelaan diri, misalnya berteriak, minta tolong ketika dipaksa melakukan hal-hal yang negatif, menggigit, melapor pada pihak atau orang terdekat, berusaha lari ke tempat umum, membunyikan peluit, dan sebagainya.